Saudara, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini menyemangati para mahasiswa ya, walaupun bisa dikatakan waktunya terbatas, tapi saya coba untuk terus bisa berbagi ya, sebagai bahan lah untuk saudara-saudara berdiskusi. Karena ini banyak hari libur ya, biar saudara-saudara nggak terlena nanti. Oke, kita mencoba melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia. Tentu saja ini sebagai satu proses pembelajaran ini yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, sikap, keterampilan. Kalau di awal saya berikan skill ya, diawali dengan knowledge dan disposition ya. Di sini kita nanti ada fokus ke nilai-nilai universal. Ada kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan martabat sebagai manusia ya. Nah di sini kalau saudara melihat filsafat Pancasila ya, pada sila pertama nanti tentunya kebebasan untuk beragama, keyakinan. Kemudian pada sila kedua nanti ada hak hidup ya. Nah, di situ manusia punya martabat. Dan seterusnya ya, nanti slide ini saya bagikan. Nah, kalau kita bicara urgensinya, kenapa kita mengangkat tema ini dalam salah satu sesi kita, karena kita tahu bahwa di seluruh dunia ya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dicatat ya, dengan menebalkan nilai-nilai yang ada pada diri kita yang sama-sama kita sepakati, diharapkan itu nanti bisa mencegah. Tentu saja di Indonesia juga kita punya catatan ya. Nah, kesempatan ini juga saudara nanti bisa renungkan bagaimana menginternalisasi semangat toleransi, empati, dan tentu saja kalau kita bicara Pancasila ujungnya adalah kesejahteraan umum ya. Kalau kita lihat di bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pendidikan ini juga menjadi dasar etik ya untuk membentuk regulasi kalau nanti saudara-saudara jadi pejabat ya, senator, buat kebijakan ya. Nah, dalam hal ini peraturan perundang-undangan nanti punya fungsi untuk social engineering ya, bagaimana masyarakat itu dibentuk. Nah, kalau kita bicara landasan historis dan yuridisnya itu, saudara nanti bisa cermati dan kita diskusikan di pertemuan di kelas yang akan datang ya. Nah, dinamikanya adalah tentu saja saudara bisa lihat nanti apa yang sudah terjadi, situasi sekarang seperti apa, dan kita bisa membuat satu visi ya ke depan kira-kira seperti apa baiknya. Nah, di situ nanti tantangannya ya, bagaimana pendekatan kontekstual. Ya. Kita juga punya nilai-nilai lokal kan. Di Jawa Barat ini ada kearifan budaya Sunda ya. Pak Gubernur sekarang ya, yang lagi gencar-gencarnya itu. Kita juga nanti akan mengintegrasikan ya, memahami bagaimana pendidikan ini diintegrasikan dalam kurikulum, baik kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi. Bagaimana penerapannya? Ya kalau di kampus ya saudara nanti bisa
saudara bandingkan nanti dengan bahan-bahan lain saya sudah siapkan. Bagaimana kalau kita fokus ke inklusivitas, non diskriminasi ya, nanti berkembang juga bisa ke forum diskusi lintas ideologi. Nah, kalau pengembangan kebijakan yang melindungi kelompok rentan ini, nanti saudara bisa pantau bagaimana. eh, Kalau di Fakultas Hukum biasanya ada melihat ya bagaimana DPR membuat draft-draft peraturan perundang-undangan itu ya. Dia rencanakan tahun ini apa saja yang dilakukan ya terkait dengan pengembangan eh, peraturan perundang-undangan ya. Di Kota Bandung mungkin juga menarik ya kalau saudara cermati bagaimana eh, pelanggaran terhadap perlindungan anak ya. Saudara masih melihat di perempatan jalan ya eksploitasi anak. Nah, saya melakukan ini ya, buat konten seperti ini sebenarnya juga memotivasi saudara-saudara biar kita tidak sendirian ya. Kita kita isi ruang-ruang digital itu dengan konten-konten yang baik ya. Nah, kalau kita bicara penerapan nilai Pancasila, misalkan fokusnya pada inklusivitas ya, maka dalam konteks ini berarti apa? Kita menciptakan ruang belajar yang terbuka ya. Di situ ada keberagaman, nggak boleh diskriminatif. Ya, jadi kita satu bangsa ya. Kalau di dalam konteks ini eh, menerima perbedaan suku, ya, keberagaman agama ya. Kalau ras tentu saja ya, gitu. Nanti terkait dengan nilai-nilai universal. Kalau jenis kelamin, saya kira saudara bisa lihat bagaimana ada apa, kesepakatan ya atau kuota perempuan ya di dalam pencalonan anggota legislatif ya. Kemudian kalau kita bicara inklusivitas ini juga masuk ke latar belakang sosial ya. Tidak membedakan antara yang kaya, yang miskin, atau pandangan politik. Dan sekarang ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi. Kalau kita bicara inklusivitas itu nggak boleh membuat terjadinya diskriminasi ya. Nah, kalau kita lihat sila ketuhanan yang Maha Esa nanti ini saudara bisa cermati poin-poinnya yang ada manusia sila tiga, sila keempat, dan sila kelima ya. Saya sudah siapkan untuk bahan liburan saudara biar nggak terlena ya. Oke, liburan boleh tapi ya ada bacaan lah ya. Saudara bisa mempunyai inspirasi lah nanti untuk mencari bahan-bahan yang begitu banyak sekarang saudara bisa dapatkan. Itu juga nanti dibahas sampai sila kelima. Saya kira itu ya untuk malam ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya selama beristirahat. Tetap semangat ya. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan HAM dari Bapak Subeloyono. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya memiliki pertanyaan, saudara. Jadi pertanyaan saya itu, apa peran pendidikan hak asasi manusia dalam membangun kesadaran akan keadilan sosial? Terima Ya, kasih. ya, pertanyaan yang bagus. Pendidikan hak asasi manusia membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan menekankan prinsip kesetaraan, menghormati martabat manusia, dan menghapus diskriminasi. Selain itu, pendidikan ini juga mendorong terbentuknya budaya saling menghargai perbedaan, memperkuat rasa empati, serta menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hak dari kewajiban masing-masing masyarakat,
akan lebih maju memperjuangkan keadilan sosial secara kolektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Anjay.